Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam rangka kuliah 7 menit ya, ataupun kultum kurang lebih 7 menit. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala muridnya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perlu kita ketahui bersama bahwa kita sudah sekian tahun merdeka, dari tahun 1945 hingga sekarang. Nah, saat sekarang ini kita giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik itu pembangunan fisik, pembangunan mental agama, material maupun spiritual. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini akan saya sampaikan ya, perlunya seseorang dalam membangun ini suatu pondasi. Suatu pondasi tentunya pondasi akan ilmu pengetahuan. Baiklah, kaitannya dengan hal tersebut kita harus mempunyai mental ya, dalam pembangunan ini. Mental apa yang dibutuhkan? Sikap mental apa yang dibutuhkan? Di antaranya adalah kita harus bekerja keras. Ya, kita harus bekerja keras. Kita tidak boleh terlalu santai, ya, bahkan memble nggak boleh. Kita harus bekerja keras. Kerja. Ya memang ada istirahat, tapi juga orientasi kita harus bekerja keras. Kemudian di samping itu kita harus disiplin, ya. Disiplin dalam segala hal. Karena salah satu kunci keberhasilan dalam suatu pelaksanaan pembangunan adalah disiplin. Disiplin yang bagaimana? Tentunya disiplin yang disertai dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap lingkungan, ya, keluarga, bahkan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Terlebih diri sendiri dan juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu kita harus mengedepankan ataupun berorientasi pada prestasi, ya. Kemudian peka terhadap mutu ataupun kualitas. Jadi kita berusaha gimana caranya supaya pembangunan yang kita laksanakan ini ya berkualitas. Berkualitas, di samping juga berkualitas, tentunya lebih banyak lagi berkuantitas. Jadi kualitas dan kuantitas sangat beriringan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini perlu ya, memiliki keimanan dan juga perlu memiliki ilmu pengetahuan. Kenapa? Dengan iman, insya Allah Tuhan akan mengangkat derajat kita. Dan juga dengan ilmu pengetahuan, ya, dengan ilmu Tuhan juga akan mengangkat derajat kita. Ya. Tertera dalam kitab suci Al-Quran yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah sudah janjikan bahwa ya, orang yang beriman dan orang yang berilmu akan ditinggikan beberapa derajat. Betapa pentingnya ilmu. Karena dengan ilmu, insya Allah kemudahan akan kita peroleh. Kemudian dengan ilmu agama juga, insya Allah ya, tujuan hakiki kita untuk kebahagiaan dunia akhirat juga akan kita peroleh. Dan juga hidup kita akan terarah karena dengan pondasi agama.
Lebih dari itu juga perlu adanya kesenian ataupun seni, karena dengan seni membuat kita lebih bermanfaat, ya, dan lebih nampak terasa keindahan di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup hati dan dengan ilmu. Karena itu mari kita miliki ilmu tersebut. Karena hidup hati itu karena dengan adanya ilmu. Tentu mutlak kita harus memiliki ilmu. Dan bahkan tuntutlah ilmu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Kewajiban menuntut ilmu juga diwajibkan untuk kita semua, kaum muslimin dan muslimat, tanpa terkecuali. Jadi dikatakan hidup hati ya, dengan ilmu, karena itu milikilah ilmu itu. Dan mati hati karena kebodohan, karena itu jauhilah kita kebodohan. Ya. Bahkan keterkaitan dengan kebodohan bisa jadi akan timbul suatu kemiskinan, ya, ataupun kefakiran. Kemiskinan, kefakiran itu akan dekat dengan kekufuran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu sudah kita ketahui sangat bermanfaat. Dan ilmu itu makanan jiwa dan akal. Dengan ilmu bertambahlah pengertian, kemampuan untuk menanggapi dan mengetahui tentang sesuatu. Jadi betapa pentingnya ilmu. Karena dengan ilmu tersebut ya, kita insya Allah akan mencapai suatu tujuan dengan mudah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Kurang lebih ya, mungkin banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa. Tentunya kita saling memaafkan. Mudah-mudahan sedikit kultum ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.